Kalau kita bicara soal Yusuf Hamka, mungkin banyak yang kenal ya, pengusaha, filantropis. Tapi di balik itu semua ada filosofi hidup yang menarik banget. Nah, kali ini kita bakal coba kupas tuntas. Apa sih yang sebenarnya jadi pegangan hidup sosok yang, ya bisa dibilang cukup kontroversial ini? Bayangin deh, tiba-tiba muncul di internet tuduhan yang bunyinya kayak gini. Mengejutkan banget. Dan gak cuma itu, ada lagi yang lebih parah. Klaim-klaim provokatif kayak gini terus dilemparkan ke dia. Gila kan? Jadi ini apa sih sebenarnya? Dari mana semua ini datang? Nah, usut punya usut, ternyata semua tuduhan super mengejutkan tadi itu bagian dari kampanye hitam. Serangan yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan namanya di media sosial. Oke, setelah melihat semua fitnah itu, pertanyaannya jadi, siapa sih Yusuf Hamka yang sebenarnya? Yuk, kita coba singkirin dulu semua noise ini dan cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama, gimana cara dia menghadapi semua fitnah ini. Dia nggak tinggal diem loh. Yusuf Hamka ini yakin banget kalau serangan-serangan ini datangnya dari saingan bisnis. Makanya dia langsung ambil jalur hukum. Dan ternyata polisi bahkan berhasil nangkap beberapa pelakunya. Terus kenapa dia sampai segitunya ngelawan? Nah, ini alasannya. Dia pernah bilang, apakah kita mau mewariskan anak cucu kita harta yang abu-abu atau hitam? Atau mau yang putih? Ini kembali kepada diri kita. Dalam banget kan? Jadi ini bukan sekedar soal citra atau bisnis sekarang, ini soal warisan. Dia pengen ninggalin sesuatu yang putih, yang bersih buat anak cucunya. Itu motivasi utamanya. Nah, dari sini kita masuk ke inti pembicaraan kita, filosofi hidup Yusuf Hamka. Dia punya 3 tingkatan yang menarik banget. Jadi ini dia 3 tingkatannya. Harta, tahta, dan yang paling puncak, kemuliaan. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, jadi menurut Hamka, setelah orang berhasil ngumpulin harta, biasanya apa yang dicari selanjutnya? Yap, tahta, kekuasaan, posisi, jabatan, pokoknya sesuatu biar dihormati orang lain. Kelihatannya wajar ya? Tapi, disinilah letak perbedaannya yang paling penting. Yusuf Hamka ngebedain banget antara dihormati dan dimuliakan. Kalau dihormati itu kan datangnya dari jabatan, dari kekuasaan. Bisa dipaksain malah. Tapi kalau dimuliakan, wah itu beda cerita. Itu anugerah dari Tuhan. Karena kita benar-benar dicintai sama orang lain, bukan karena jabatan kita. Lanjut, gimana sih cara Hamka menilai karakter orang? Dia punya beberapa prinsip nih. Prinsip utamanya, dan ini dalam banget, adalah ini. Yang terlalu manis, endingnya pasti pahit. Wah, ini kayak peringatan dini gitu ya pas ketemu orang baru. Jadi intinya kita harus waspada sama orang yang kelihatannya terlalu manis di awal. Kita harus lidiki dulu latar belakangnya, keluarganya, ya istilahnya bibit bebet bobotnya lah. Dan yang paling unik, dia pakai prinsip pisang. Maksudnya, ya kayak ngupas pisang, jangan langsung dimakan. Kupas dulu kulitnya pelan-pelan, lapis demi lapis, sebelum kita benar-benar percaya sama isinya. Oke, itu kan prinsipnya. Tapi gimana prakteknya? Apa sih tujuan kekayaan yang sebenarnya menurut dia? Ada satu cerita yang terkenal banget nih. Jadi, suatu hari Yusuf Hamka masuk ke sebuah showroom mobil. Penampilannya sederhana banget, pakai baju biasa. Dan dia diremehin sama salah satu orang di sana. Nah, bertahun-tahun kemudian, saat Yusuf Hamka udah jadi orang yang sangat sukses dan berpengaruh, dia ketemu lagi sama orang yang dulu ngeremehin dia itu. Coba deh, kalau Anda ada di posisi dia, apa yang bakal Anda lakuin? Balas dendam? Bikin malu dia? Jawabannya, sama sekali di luar dugaan. Yusuf Hamka justru ngasih orang itu kontrak bisnis. Kontrak yang nilainya bisa ngasih dia ratusan juta per bulan. Wow. Kenapa begitu? Dia bilang, ngapain kita hina dia? Nikmatnya itu kita nonton aja. Jadi ini bukan soal balas dendam. Buat dia, kenikmatan tertingginya itu adalah ngelihat orang itu belajar dari kesalahannya. Tanpa perlu kita jatuhkan lagi. Keren banget pemikirannya. Dan filosofi ini nggak cuma berlaku buat urusan personal. Lihat aja bisnis jalan tolnya. Buat dia, jalan tol itu bukan cuma buat cari untung, tapi juga sebagai amal jariah. Tujuannya itu buat membuka akses ke desa-desa yang tadinya terpencil, biar ekonominya hidup, pariwisatanya tumbuh. Itulah arti kekayaan yang sebenarnya buat dia. Dan sekarang, kita sampai di puncaknya. Tujuan tertinggi dalam filosofi hidup Yusuf Hamka, kemuliaan. Apa sih kemuliaan itu? Ini adalah tingkatan tertinggi yang bisa dicapai manusia.
sesuatu yang nggak bisa kita kejar atau kita paksakan. Tapi, ini adalah anugerah dari Tuhan yang datang saat kita benar-benar dicintai sama banyak orang karena kebaikan kita. Ada satu momen yang buat dia jadi semacam tanda. Waktu itu lagi ada demo, suasana tegang. Tiba-tiba hujan. Terus, ada seorang pengemudi ojek yang dia sama sekali nggak kenal, spontan ngelindungin kepalanya pakai selembar kardus biar nggak kehujanan. Momen kecil, tapi buat dia, itu adalah bukti cinta dari orang biasa. Sebuah tanda kalau dia mungkin sudah di jalan yang benar menuju kemuliaan itu. Jadi, dari semua kisah ini, kita bisa merenung. Gimana ya kalau warisan yang kita kejar dalam hidup ini bukan sekedar tumpukan harta atau jabatan, tapi sebuah kemuliaan. Sesuatu yang membuat kita dikenang karena cinta dan manfaat yang pernah kita berikan ke orang banyak. Apa artinya itu buat kita?